tatkala bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya negara barat, belum memiliki tradisi kemajemukan atau pluralisme. Bangsa kita ratusan tahun sebelum munculnya tradisi toleransi di dunia Eropa yang kemudian melahirkan kesadaran tentang hak asasi manusia, kesamaan di depan hukum dan sebagainya. Kita sudah memiliki Bhinneka Tunggal Ika itu tahun 1380-an, ketika Barat dan Timur Tengah masih berkecamuknya perang salib. Ketika seorang bapak nasionalisme yang sering dijadikan rujukan oleh Bung Karno, Pak Yamin, Muhammad Hatta, yaitu Ernest Renan, pada tahun 1882 beliau berbicara di depan Universitas Sorbonne, pidato yang sangat terkenal yang berjudul What is a Nation? Apakah itu bangsa? 600 tahun sebelum itu kita sudah memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kita bersama. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar semboyan, sehingga bukan tanpa kebetulan kalau almarhum Pak Taufik Kemas mengajukan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai salah satu pilar yang harus disosialisasikan. Tapi ini bukan pilar dalam pengertian Pancasila itu pilar, sebetulnya konteksnya pilar sosialisasi, artinya konsensus nasional yang perlu disosialisasikan kepada segenap bangsa ini. Yang pertama, ideologi negara Pancasila. Kedua, konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, kalau saya mengistilahkan sebagai living reality. Jadi realitas kehidupan bangsa kita selama berapa abad, dan kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita akan melihat dari sudut pandang sejarah yang saya kira ini akan sangat menarik. Apakah asal usul, ya, the origin of Bhinneka Tunggal Ika? Asal usul Bhinneka Tunggal Ika yang sering kita kutip, meskipun kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Ini sesungguhnya diucapkan pertama kali oleh seorang pujangga, tapi dapat saya katakan seorang ideolog, seorang negarawan, sekalipun dia ini seorang kawil. Namanya adalah Tantular, Empu Tantular. Jadi dari bahasa Jawa Tantular itu artinya tak gentar, tidak ragu. Tantular. Dia menulis satu kakawin. Kakawin itu sebuah sastra pada zaman Majapahit yang judulnya adalah Sutasoma, Kakawin Sutasoma, atau dikenal dengan Kakawin Purusada Santa, pada pupuh 139 baris kelima. Dia mengatakan syair seperti ini: Ruanika datu winuwus warabuda wiswa, biniki rakwarin akan kena parwanusen, mangka jinat walawan siwatak watunggal, Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Manruwa. Nah, ini aslinya seloka dari lambang negara kita itu nanti akan diterjemahkan sebagai semboyan, sesanti atau moto dalam bina negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di bidang hukum, Bhinneka Tunggal Ika di bidang ideologi, Bhinneka Tunggal Ika di bidang kebudayaan. Itu perlu diterjemahkan. Padahal makna semula itu sebetulnya adalah bagaimana membangun sebuah teologi kerukunan antar agama yang ada pada saat itu. Jadi perlu diketahui kenapa Bung Karno menyebut Majapahit dan Sriwijaya itu sebagai nasionalista, negara nasional. Bung Karno mengatakan, tanpa mengurangi hormat kita pada Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram adalah negara merdeka, tapi bukan negara nasional. Demak adalah negara merdeka, tapi bukan negara nasional. Kesultanan Ternate Tidore adalah negara berdaulat, tapi bukan negara nasional. Kita hanya pernah memiliki 2 kali negara nasional. Yang pertama Kedatuan Sriwijaya, dan yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Kenapa dia disebut negara nasional? Karena sekalipun Majapahit itu mayoritas Hindu dan Buddha, dia tidak pernah menjadi negara Hindu.
Saya melakukan penelitian hukum yang literaturnya saya ambil dari perpustakaan Gedung Kirti Singaraja Bali, dan sebagian besar tersimpan di Universitas Leiden. Pada tahun 2003 saya ke sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah memiliki tradisi hukum yang sangat maju, jauh sebelum bangsa-bangsa lain memiliki tradisi itu. Kecuali misalnya Hammurabi, undang-undang pada tahun 1700 sebelum Masehi itu. Tapi kalau kita lihat, mungkin ketika kita dulu kuliah di Fakultas Hukum, kita hanya diajari untuk definisi hukum menurut buku Grotius misalnya. Buku Grotius itu seorang ahli hukum Romawi. Dia menulis buku yang berjudul Jure Pridae, hukum perang. Dia sudah mengingatkan pada Portugis dan Belanda bahwa Indonesia itu sudah memiliki hukum tertulis maupun tidak tertulis dan pemerintahan yang berdaulat. Itu tahun 1590-an. Kita bisa bayangkan kalau kita belajar hukum adat saja, kita belajar hukum pengantar hukum Indonesia misalnya. Itu hukum kita itu dimulai tahun 1800. Zamannya Indisestat, Regeling dan sebagainya itu kan. Nah, kalaupun kita belajar hukum adat, kita hanya belajar Pepakem Cirebon, Simbol Cahaya, Surya Alam. Padahal Simbol Cahaya, Surya Alam, Pepakem Cirebon itu kompilasi hukum-hukum adat yang tertulis, yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum adat. Muridnya Van Vollenhoven, muridnya Terhar. Padahal itu hanya sekedar serpian-serpian kecil ketika Nusantara ini sudah terpecah-pecah. Sebelum itu yang namanya Pepakem Cirebon dengan ada yang namanya Jekso Pepitu. Jadi ada Jekso itu waktu maknanya bukan jaksa sekarang, namanya hakim. Jadi Adyaksa itu namanya hakim atau pejabat kehakiman. Makanya pada zaman Majapahit itu ada Dharma Dyaksa Ringkasaiwan yang artinya pejabat negara atau pejabat hukum yang mengurusi urusan-urusan agama Siwa. Lalu ada Dharma Dyaksa Ringkasugatan, pejabat hukum negara yang mengurusi agama Buddha. Nah itu di bawah satu sistem pemerintah yang langsung dibawa oleh raja eksekutif namanya Pahom Narendra, di mana Mangkubumi atau Patih itu posisinya sekarang seperti Perdana Menteri. Jadi sistem hukum kita ini sudah tertib luar biasa. Dari sistem yang namanya Jekso Pepitu dari Pepakem Cirebon itu sebetulnya diambil alih dari hukum Majapahit yang namanya Sabta Upapati, 7 pejabat kehakiman. Selain dia harus mempertimbangkan ahli hukum, ketika dia memutuskan hukum, dia didasarkan atas undang-undang tertulis yang namanya Utara Manawa Dharma Sastra. Lalu ada yang namanya Guru Kaka, yaitu jurisprudensi yang diteruskan dari putusan-putusan hakim sebelumnya. Kemudian yang ketiga, hukum rakyat yang hidup yang namanya Desa Desta. Dan setelah itu didampingi oleh pejabat-pejabat yang mewakili seluruh agama di Majapahit itu. 2 yang paling besar, Dharma Dyaksa Ringkasaiwan, Dharma Dyaksa Ringkasugatan, baru hakim memutus putusan di pengadilan. Sejarah hukum yang seperti ini saya kira tidak pernah dipelajari di fakultas hukum. Sebab sejarah hukum yang kita pelajari itu adalah hukum kolonial di Indonesia sejak tahun 1800-an. Maka Profesor Djoko Sutono, seorang ahli hukum adat di Universitas Gajah Mada pernah mengatakan, seandainya hukum nasional itu bisa kita runut sejarahnya, bahkan sumber tertulisnya, maka mungkin kita tidak perlu bergantung dengan hukum asing. Yang sekarang ini pun KUHP kita masih Wetboek van Strafrecht voor Indonesia yang diwarisi dari KUHP Belanda dari Prancis ya. Tetapi itu saya hanya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar
seloka yang bermakna seperti pluribus unumnya Amerika. Dia lebih tinggi daripada itu karena dia direfleksikan oleh refleksi teologis kefilsafatan, refleksi politik kenegaraan, bahkan refleksi budaya. Aslinya teks itu berasal dari bagaimana membersamakan, tidak menyamakan, membersamakan kepentingan rakyat yang berbeda-beda yang khususnya waktu itu diwakili oleh orang Siwa dan orang Buddha, agama mayoritas saat itu. Maka diartikan begini, konon dikatakan wujud Siwa dan wujud Buddha itu berbeda. Siwa dan Buddha memang berbeda, kata Tantular. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Lalu dia menekankan hakikat Jina atau Buddha dan hakikat Siwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Kita lanjutkan. Konteks aslinya fenomena Siwa Buddha zaman Majapahit bukan sinkretisme. Ini banyak orang salah paham. Sinkretisme itu mencampur adukkan agama. Konteksnya bukan sinkretisme tapi teologi kerukunan. Kemajemukan agama-agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal, Tanhana Dharma Mangruwa, dari sang prinsip tertinggi yang dirumuskan oleh pujaga yang lain namanya Mpu Prapanca dalam negara Kertagama. Ini bahasa Jawa kuno. Mohon sabar mendengarkan karena ini memang teks aslinya seperti itu. Nataning anata patining jagat pati yang ning yang inisti. Sang pelindung yang maha mutlak, raja penguasa alam, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Bayangkan ini abad ke-14. Konsep inilah yang sekarang disebut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bukan tauhid Islam, bukan trinitas Kristen, bukan trimurti Hindu, tetapi mengayomi semua konsep-konsep yang dianut oleh warga negaranya. Jadi negara tidak sampai mencampuri urusan internum atau forum internum dari keyakinan rakyatnya, tapi di atas segala agama apapun yang kita anut, keyakinan apapun yang mendasari perbuatan kita, negara mengakui konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah yang kemudian oleh Bung Karno disetujui oleh para pendiri bangsa yang lain, ditetapkan bahwa negara Republik Indonesia ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak berdasarkan atas agama tertentu. Karena kemajemukan kita, kalau kita tunjukkan negara ini menjadi negara sekuler, artinya sama sekali mendepak agama, bertentangan dengan degup jantung spiritualitas bangsa yang sangat religius. Tapi kalau dikatakan negara agama, ini bertentangan dengan fakta kemajemukan Indonesia. Bali tidak akan terlibat untuk republik ini karena Bali mayoritas Hindu. Negara bagian negara kita di Indonesia bagian timur saat itu tidak akan terlibat pada NKRI karena mereka mayoritas Kristen. Tetapi karena kelapang dadaan semua pendiri bangsa ini, maka ketuhanan yang Maha Esa mengatasi konsep agama yang berbeda-beda, konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Padahal sebelum para bapak bangsa itu mengatakan itu, tahun 1300-an, awal tahun 1400-an, sudah ada ungkapan yang ning yang inisti. Artinya Tuhan di atas segala konsep-konsep ketuhanan menurut masing-masing agama. Nah sekarang Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Kenapa para founding father kita ini kok tidak memilih Ternate, Tidore, Demak, Mataram? Karena Mataram tidak bisa mempersatukan Nusantara. Karena Demak tidak bisa mempersatukan Indonesia. Jangankan orang Bali, jangankan orang Sumatera, sesama Jawa aja tidak mau tunduk pada kekuasaan Demak. Tapi Majapahit dan Sriwijaya memiliki kekuasaan yang jauh lebih luas dari Indonesia sekarang. Karena apa? Para founding father belajar dari situ. Sehingga pada saat sidang Dokori Cucun Bicu Sake atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI sudah menjadi pembicaraan antara Bung Karno dan Mr. Muhammad Yamin dan Ide Bagus Sugriwo. Dia seorang tokoh budayawan dari Bali. Para pendiri bangsa sepakat untuk menafsirkan seloka ini lebih luas, bukan sekadar kebersamaan Hindu-Buddha, bukan sekadar seloka yang terkait dengan pluralisme agama di Majapahit,
tetapi terkait dengan kehidupan kebangsaan yang lebih kompleks, etnik, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya yang menyatukan satu bangsa dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Ini kita mau belajar bagaimana implementasi dari konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa yang lebih luas. Saya pertama-tama ingin berangkat dulu dari dalil seorang Indonesianis, ya, namanya Denis Lombard. Dia seorang Indonesianis dari Prancis. Dia ahli dalam sejarah bahkan kebudayaan Indonesia. Denis Lombard itu mengatakan demikian: masa awal sebuah kebudayaan menentukan masa kini dan masa depan. Ini menarik. Masa awal, kadang-kadang orang itu tidak mau. Apa sih perlunya kita belajar sejarah? Bapak Ibu saya kira banyak mendengar itu. Sejarah itu hanya kumpulan angka-angka, rentetan peristiwa-peristiwa, begitu kan? Tetapi Denis Lombard sebagai seorang ahli Indonesia, dia mengatakan bahwa masa awal sebuah kebudayaan itu menentukan masa kini dan masa depan. Coba sekarang bandingkan dengan Mesir. Mesir itu memiliki yang namanya 7 pilar peradaban. 7 pilar peradaban selama 3000 tahun. Itu mereka berhasil mengelola perbedaan. Seorang yang bernama Milad Hana, Dr. Milad Hana, dia seorang Kristen Koptik Ortodoks. Dia berkata demikian dalam bukunya yang berjudul Qabulul Akar. Qabulul Akar itu artinya budaya menerima pihak lain, the others, orang lain, agama lain. Pokoknya dia yang di luar dirinya yang berbeda, tapi bagaimana hidup bersama-sama. Min ajli tawasul hiwar al-hadar, demi terjalinnya dialog peradaban. Dia mengatakan kami bangga menjadi orang Mesir karena kami ini punya tulang belulang Fir'aun, katanya. Jadi artinya punya peradaban yang besar. 3000 tahun sebelum Masehi dia sudah punya piramid. Itu ngelemnya pakai apa itu, Pak? Batu-batu yang begitu besar. Kalau Anda bicara tentang Borobudur, memang hebat juga. Tetapi itu baru abad ke-8 Masehi. Mesir itu abad 3000 tahun sebelum Masehi, bayangkan. Bagaimana? Makanya mereka bangga kami punya peradaban besar. Bertulang belulang Fir'aun, berwajah Sunni. Sepintas lalu kita melihat Mesir kan mayoritas orang Muslim ahli sunnah wal jamaah, tetapi berdarah Syiah. Anda lihat yang namanya Masjid Al-Azhar, itu yang membangunkan dinasti Fatimiyah, yang adalah aliran Syiah. Jadi Mesir tidak pernah konflik antara Sunni dan Syiah. Indonesia ada konflik itu karena orang Indonesia itu sakit ingatan, lupa bahwa sebetulnya Syiah itu eksis sejak zaman peradaban awal Islam, ya kan? Kemudian berhati Syiah berjiwa Koptik Kristen. Dan 7 pilar peradaban itu adalah Fir'aun, Romawi, Yunani, Kristen, Koptik, Arab, Islam. Jadi agamanya ada Islam, ada Kristen, perpaduan antara Yunani, Helenisme dengan lokal, namanya Koptik. Islam datang membawa kebudayaan Arab, Yunani membawa Helenisme, Romawi, dan akarnya yang kuat adalah peradaban Fir'aun. Maka Mesir itu jauh lebih toleran ketimbang Arab Saudi. Coba lihat bagaimana Islam di Mesir jauh lebih ramah ketimbang Islam di Pakistan, ketimbang Islam di Afghanistan yang syarat dengan konflik. Negara ini negara yang harmonis. Sekalipun kadang-kadang ada invisible hand dari luar yang kemudian mengaduk-aduk negeri itu. Seperti kita Indonesia. Basic kita ini harmonis sebetulnya. Tapi ketika muncul ISIS atau Al-Qaeda atau kelompok-kelompok agama lain yang ekstrim, baru ekstremitas itu dibawa untuk mengaduk-aduk Indonesia. Kemudian Jerman beralas itu gagal, tidak ada kemajemuan karena nasionalisme dasarnya adalah mitologi, yaitu Nibelungen. Warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan mengelola perbedaan. Bangsa ini sudah terbiasa mengelola perbedaan. Hubungan pela gandum di Ambon misalnya. Kalau yang Muslim membangun masjid, yang Kristen yang menjadi panitia yang melakukan. Kalau Kristen membangun gereja,
marga yang terikat hubungan pela dengan Kristen tadi membangunkan untuk gereja. Ini tradisi ini hidup ratusan tahun sampai kemudian tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dituntun oleh para setan gundul untuk mengubrak-abrik Indonesia itu muncul. Dan itu politik, bukan kultur Indonesia. Kemudian saya memberikan ungkapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah living reality Nusantara selama berabad-abad. Itulah wajah kita, itulah warisan peradaban kita selama ratusan tahun. Kemudian kalau kita melihat juga hubungannya, pasang surut Sriwijaya dan Majapahit sebagai nasionalistak, negara nasional, sebelum NKRI sangat ditentukan oleh keseimbangan antara Bhinneka dan Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka? Berbeda-beda itu. Ika itu artinya satu. Ika itu artinya itu. Tunggal artinya satu. Bhinneka, berbeda-beda itu sesungguhnya tunggal itu. Tunggal Ika, tunggal itu. Jadi yang berbeda itu sesungguhnya tunggal itu, artinya itu. Terus diterjemahkan secara bebas, berbeda-beda tetapi satu. Ketika kita ini mulai konflik antara misalnya daerah dengan pusat atau individu dengan kolektivitas, itu kan sebetulnya berangkat dari apa unsur Bhinnekanya kadang-kadang terlalu menonjol, menenggelamkan unsur unitasnya. Kadang-kadang kalau kita ini menekankan unsur Tunggal Ika sentralistik, ya kan? Kemudian daerah-daerah itu bergolak. Coba kita amati Indonesia. Runtuhnya kerajaan Majapahit karena negara-negara bagian, katakanlah negara-negara bawahan, bukan negara bagian, itu tidak mendapatkan porsi yang adil dari pemerintah pusat. Dan kemudian mereka diiming-iming oleh kekuasaan lain, misalnya terlepasnya Palembang karena mereka lebih loyal kepada dinasti Ming. Karena dinasti Ming menjanjikan lebih daripada pemerintah pusat yang ada di Jawa Timur, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana aplikasinya sebagai sebuah negara? Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan keberagaman budaya, adat istiadat, flora, fauna, sekitar 700 bahasa daerah, 1128 suku bangsa, 17.508 pulau-pulau, beragam agama dan kepercayaan, 240 juta penduduk dan sebagainya. Lalu secara konstitusional di Undang-Undang 45, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam bina negara dijumpai dalam pasal-pasal yang saya sebutkan di PowerPoint ini. Kita lanjutkan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai khasana kekayaan bangsa. Indonesia sebagai kesatuan teritorial, politik, budaya dari abad ke abad merupakan tempat bertemunya budaya-budaya besar di dunia. Cina, India, Arab, Eropa. Maka kata Nusantara artinya nusa pulau-pulau, antara itu hamparan, hamparan pulau-pulau. Tetapi juga sekaligus menjadi hamparan nilai-nilai budaya dunia yang saling bertemu dan berdialog secara dinamis. Fakta ini dicatat oleh sejarah dunia. Sefer Yesayahu atau kitab Nabi Yesaya, Herodotus, Ptolemeus, Ramayana, Purana-Purana Hindu, jauh sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarah. Sejak SD, SMP kita diajari prasejarah Indonesia itu sebelum abad ke-4. Dengan ditemukan prasasti Kutai Mulawarman, itu disebut sejarah Indonesia sejak ditemukan tulisan. Itu baru abad ke-4 Masehi. Padahal sebelum bangsa kita ini menulis sejarahnya, bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sudah mengagumi Indonesia. Itu yang ingin terus-menerus saya kampanyekan di Indonesia ini. Sebagai seorang pengamat budaya, saya ingin menimbulkan kebanggaan bahwa kita ini bangsa yang besar, bukan bangsa tempe, kata Bung Karno. Karena tidak ada alasan kita membanggakan Afghanistan, tidak ada alasan kita membanggakan Pakistan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita pantas untuk bangga, karena hamparan nilai-nilai secara berabad-abad yang dikelola secara sangat harmonis.